Nah, kali ini kita akan membahas soal matematika untuk materi prolinear. Nama saya Naka pada materi kelas 11F, nomor absen 22. Kita bahas mulai dari nomor 1, ini diketahui daerah pencariannya. Kita disuruh menentukan pertidaksamaan yang memenuhi daerah pencarian ini. Nah, kita langsung bahas. Untuk garis abu-abu ini kita anggap sebagai garis 1 dan garis biru sebagai garis 1 dan garis abu-abu sebagai garis 2. Nah, cara menentukan pertidaksamaannya kita menggunakan rumus AX tambah BY sama dengan AB. Nah, untuk yang garis 1 tadi, perpotongan di sumbu Y itu ada di titik 0,8. Nah, yang titik Y ini kita masukkan ke dalam A yang ada di dalam AX, sedangkan untuk sumbu X berpotongan di titik 4,0. Nah, untuk titik X ini kita masukkan ke dalam BY yang ada di B ini khususnya. Untuk yang kedua juga sama seperti yang pertama, kita masukkan untuk perpotongan di sumbu Y itu di titik 0,5. Titik Y ini kita masukkan ke dalam AX khususnya di A. Untuk perpotongan di sumbu X 5,0 ini kita masukkan ke dalam BY. Nah, kita tentukan pertidaksamaannya. Nah, tadi sudah dapat. Kita masukkan saja AX BY tadi, maka dapat 8X tambah 4Y itu kurang dari sama dengan 32. Kita sederhanakan menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Nah, untuk menentukan tanda pertidaksamaannya ini kita bisa menggunakan titik uji 0,0. Kita anggap 2X tambah Y 8. Kita hilangkan tandanya supaya tidak membingungkan kita saat mencari. Kita masukkan X dan Y nya didapat 0 kurang dari sama dengan 8. Dan ini benar sehingga tanda ini bisa kita gunakan untuk pertidaksamaannya. Sehingga kita dapat 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8. Begitu pula dengan yang kedua. 5X tambah 5Y kurang dari sama dengan 25. X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Kita gunakan titik uji 0,0. Kita anggap X tambah Y 5. Kita masukkan titiknya sehingga dapat 0 kurang dari sama dengan 5. Sehingga tanda ini bisa digunakan, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Nah, jawabannya adalah 2X tambah Y kurang dari sama dengan 8, X tambah Y kurang dari sama dengan 5, dan X lebih dari sama dengan 0, dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Karena X dan Y ini harus bernilai positif. Tetapi perlu diingat ada garis merah yang membatasi ini. Sehingga Y ini tidak boleh melebihi 4. Tidak boleh lebih dari sama dengan 4. Tapi Y itu harus bernilai positif juga. Nah, dengan demikian kita dapat jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini adalah soalnya. Kita langsung bahas soalnya. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Jika diketahui jenis perabot A, yang ini waktu yang dibutuhkan tukang kayu untuk membuat perabot A itu 3 jam, perabot B itu 1 jam. Sedangkan waktu yang dibutuhkan tukang cat untuk membuat perabot A itu 1 jam, perabot B itu 2 jam. Keuntungan yang didapat dari perabot A itu 300.000 dan perabot B itu 200.000. Nah, jangan lupa tukang kayu bekerja dalam sehari itu tidak lebih dari sama dengan 12 jam. Untuk tukang cat tidak lebih dari sama dengan 14 jam. Nah, jadi kendalanya adalah 3X tambah Y kurang dari sama dengan 12. Ini sebagai pertidaksamaan 1. Dan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 14 sebagai pertidaksamaan 2. Nah, kita tentukan minimal 2 titik untuk membuat garis di dalam grafik nanti. Nah, kita misalkan jika X0 kita masukkan ke dalam pertidaksamaan, maka Y12, jika Y0 maka X4. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, kita masukkan jika X0 maka Y4, jika Y0 maka 14. Nah, setelah kita menentukan tadi 2 titik, kita masukkan ke dalam grafiknya. Untuk pertidaksamaan yang satu, titiknya 0,12 dan 4,0. Kita langsung hubungkan titiknya.
Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua itu titiknya 0,7 dan 14,0. Kita langsung hubungkan titiknya. Nah, kemudian untuk menentukan dp-nya kita bisa menggunakan titik uji yaitu 0,0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. Untuk yang pertama itu didapat 0 kurang dari sama dengan 12 dan kita tahu itu benar. Kita tandai daerah yang salah. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua kita gunakan titik yang sama. Kita masukkan didapat 0 kurang dari sama dengan 14 dan kita tahu itu benar sehingga kita tandai daerah yang salah. Jangan lupa X itu harus bernilai positif, begitu pula dengan Y, sehingga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tahu dp-nya itu ada di mana. Ya, dp-nya itu ada di sini. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita sudah dapat di sini ada 4 titik di dp-nya ini. Titik 0,7, titik 4,0, titik 0,0, dan titik perpotongan ini kita masih belum tahu, sehingga kita harus mencarinya dengan mengeliminasi pertidaksamaan 1 dan 2. Kita ganti tandanya menjadi sama dengan terlebih dahulu. Kita eliminasi dengan menghilangkan y-nya, sehingga dapat x sama dengan 2 dan y sama dengan 6, sehingga ada 4 titik 0,7, 4,0, 0,0, dan 2,6. Nah, setelah membuat grafik tadi kita bisa mendapatkan ada 4 titik di dalam daerah pencarian. Kita langsung bahas. Nah, titik tadi adalah 0,7, 4,0, 0,0, dan 2,6. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuan kita. Untuk titik yang pertama, kita masukkan 300.000 dikali 0 tambah 200.000 dikali 7 didapat 1.400.000. Titik yang kedua, 4,0, kita masukkan ke dalam fungsi tujuan kita. 300.000 dikali 4 tambah 200.000 kali 0, kita dapat 1.200.000. Nah, kemudian titik ketiga yaitu 0,0, kita masukkan 300.000 dikali 0 tambah 200.000 dikali 0, maka dapat 0. Nah, untuk titik yang terakhir 2,6 kita masukkan juga 300.000 dikali 2 tambah 200.000 dikali 6, didapat 1.800.000. Jadi bisa kita simpulkan, banyak perabot jenis A yang harus dibuat adalah sebanyak 2 perabot dan perabot B sebanyak 6 perabot agar mendapatkan keuntungan maksimum, yaitu sebanyak Rp1.800.000. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini adalah soal nomor 3. Langsung saja kita bahas. Nah, kita buat tabel terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam melihatnya. Nah, serangga jenis 1 ini memberikan makanan A sebanyak 5 unit, B sebanyak 2 unit, dan C sebanyak 1 unit. Sedangkan serangga jenis 2 memberikan makanan A sebanyak 1 unit, B 2 unit, dan C 4 unit. Nah, hewan pemakan serangga ini membutuhkan makanan A minimal 10 dan makanan B minimal 12 dan makanan C ini minimal 12 unit juga. Nah, jadi kendalanya adalah 5x tambah y harus lebih dari sama dengan 10. Ini untuk pertidaksamaan 1. Kemudian 2x tambah 2y itu harus lebih dari sama dengan 12. Ini untuk pertidaksamaan 2. Dan x tambah 4y harus lebih dari sama dengan 12 untuk pertidaksamaan ketiga. Nah, fungsi tujuan kita adalah fxy sama dengan 3x tambah 2y. Nah, kita tentukan minimal 2 titik untuk membuat garis nanti. Nah, kita gunakan titik jika x0 maka y 10, jika y 0 maka x2. Caranya dengan memasukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, kita tentukan juga titiknya jika x0 maka y6, jika y0 maka x6. Untuk pertidaksamaan yang ketiga, kita tentukan titiknya juga. Jika x0 maka y3, jika y0 maka x12. Nah, kali ini kita akan menggambar untuk grafik nomor 3. Nah, tadi kita sudah menentukan minimal 2 titik.
untuk yang pertama itu berpotongan di titik 0,10 dan 2,0. Kita hubungkan langsung titiknya. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua itu berpotongan di titik 0,6 dan 6,0. Kita hubungkan titiknya. Nah, untuk yang ketiga itu berpotongan di titik 0,3 dan 12,0. Kita hubungkan titiknya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan DP-nya atau daerah pencariannya. Supaya lebih mudah kita gunakan titik uji 0,0. Untuk pertidaksamaan yang satu kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya sehingga didapat 0 lebih dari sama dengan 10. Dan kita tahu itu salah. Sehingga daerah yang salah kita arsir. Nah, untuk yang kedua sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya didapat 0 lebih dari sama dengan 12. Dan kita tahu juga itu salah. Kita arsir titik yang salah. Nah, untuk yang ketiga, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya juga, didapat 0 lebih dari sama dengan 12, dan kita tahu itu salah. Nah, dan jangan lupa juga, kalau X dan Y itu harus lebih dari sama dengan 0, sehingga daerah yang salah kita arsir. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan titiknya. Titiknya ini di sini ada 4 titik, yaitu titik 0,10, titik 12,0, dan yang ketiga dan 4 ini harus kita cari. Caranya dengan mengeliminasi pertidaksamaan 1, 2, dan 3. Nah, kita eliminasi untuk yang pertidaksamaan 1 dan 2, sehingga didapat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 5. Dan itu ada di titik yang ini, perpotongan antara garis yang 1 dan 2. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua dan ketiga kita eliminasi juga, didapat titik X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Dan titik itu ada di sini. Nah, dengan demikian ada 4 titik, yaitu titik 0,9, titik 12,0, titik 1,5, dan titik 4,2. Nah, setelah kita membuat grafik tadi, lalu langkah selanjutnya adalah kita masukkan dari keempat titik yang sudah kita temukan itu ke dalam fungsi tujuan kita. Nah, 4 titik itu adalah titik 0,9, titik 12,0, titik 1,5, dan titik 4,2. Masukkan keempat titik itu ke dalam fungsi tujuan kita, yaitu 3x tambah 2y. Kemudian kita buat tabel supaya lebih mudah. Nah, kita masukkan mulai dari titik pertama, 3 dikali 0 tambah 2 kali 9 sama dengan 18. Kita masukkan untuk titik kedua, 3 kali 12 tambah 2 kali 0, kita dapat 36. Kemudian titik ketiga, 3 kali 1 tambah 2 kali 5, kita dapat 13. Dan titik terakhir 4,2 kita masukkan, 3 kali 4 tambah 2 kali 2, kita dapat 16. Nah, pertanyaannya adalah, untuk mencukupi kebutuhan makanan si hewan ini dengan mengeluarkan energi yang minimum, itu butuh berapa banyak serangga jenis 1 dan serangga jenis 2 yang harus ditangkap. Nah, ini adalah energinya yang dibutuhkan si hewan untuk menangkap masing-masing dari jenis serangga itu. Kita lihat yang nilainya paling kecil. Kita tahu nilainya adalah 13. Nah, jadi bisa disimpulkan banyaknya serangga yang harus ditangkap si hewan ini dari jenis 1 adalah sebanyak 1 ekor, sedangkan jenis 2 adalah sebanyak 5 ekor. Jadi dengan menangkap jenis 1 sebanyak 1 ekor dan jenis 2 sebanyak 5 ekor ini, si hewan ini sudah bisa memenuhi kebutuhan makannya dengan mengeluarkan energi sebanyak 13 unit.